Bagaimana cara memilih time frame yang tepat untuk trading forex? Simak video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pokok bahasan kita kali ini adalah bagaimana cara memilih time frame yang tepat untuk trading forex. Time frame sendiri adalah periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu candlestick dalam waktu atau periode tertentu, di mana time frame ini akan memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai gambaran, ketika kita menggunakan time frame 4 jam, maka secara tidak langsung itu adalah gabungan 4 candlestick yang terjadi pada time frame 1 jam. Dan akan ada 8 candlestick yang masuk dalam bagian tersebut jika kita melihatnya pada time frame 30 menit. Dalam pandangan secara umum, bahwa semakin besar time frame yang kita gunakan, maka semakin banyak pula data yang akan kita dapatkan. Dan tentu saja semakin akurat tentunya. Namun, kemudian akan muncul pertanyaan, time frame mana yang cocok untuk gaya trading dan faktor risiko kita? Jika Anda adalah seorang scalper, maka tentu Anda tidak akan menggunakan time frame 1 hari atau 4 jam untuk melakukan entry. Sebaliknya, jika faktor risiko yang Anda pilih hanya dalam hitungan puluhan pips, maka tentu time frame yang besar juga belum tentu cocok dengan Anda. Karena semakin besar time frame yang dipilih, maka semakin besar juga peluang keuntungan dan faktor risiko stop loss yang ditempatkan. Lalu manakah yang lebih baik, menggunakan single time frame atau multi time frame? Banyak orang berpendapat bahwa menggunakan multi time frame hanya akan membuat kita pusing dan sedikit galau. Karena bisa saja pada time frame kecil, posisi candlestick begitu menggoda. Namun pada time frame yang lebih besar, belum ada tanda untuk melakukan entry. Salah satu yang lebih bagus tentu adalah dengan menggunakan multi time frame, di mana kita akan mendapatkan info yang cukup terkait market sekaligus sebagai teknik konfirmasi. Misalkan, Anda biasa melakukan trading pada time frame M30 atau 30 menit, maka Anda dapat menggunakan time frame 1 jam untuk melihat pola yang terjadi. Jadi Anda dapat melihat pola yang terjadi di time frame 1 jam dan kemudian melakukan entry pada time frame 30 menit. Sebagai contoh, kita akan mencoba melihat bagaimana cara kita mensimulasikan multi time frame ini pada saat trading. Contoh pada kali ini kita akan melakukan sell. Pada time frame H1 atau 1 jam, kita melihat bahwa ada pola supply yang baru yang terbentuk dalam pola drop base drop. Ketika pola drop base drop sudah selesai terbentuk, maka area supply yang baru akan valid terbentuk. Jadi, ketika formasi candlestick memasuki area supply, maka pada saat itu kita dapat melakukan open sell. Kita tidak akan membahas mengenai supply and demand secara terperinci pada video ini, karena kita sudah membuat video tersebut sebelumnya, dan apabila Anda ingin mempelajarinya lebih lanjut, maka Anda dapat mengklik video di sudut kanan atas. Yang akan kita tunjukkan pada video ini adalah perbedaan ketika kita melakukan entry di time frame H1 dan M30. Jika kita menggunakan teknik konfirmasi untuk melakukan entry, maka akan ada perbedaan yang cukup signifikan pada titik entry kita. Pada contoh 1, kita dapat melihat bahwa perbedaan titik entry menggunakan M50 dan H1 adalah sekitar lebih kurang 50 pips. Jika kita melakukan entry pada H1, maka kita akan melakukan order sell pada harga 1.00141. Namun, jika kita melakukan entry pada M30, maka order kita akan masuk order sell pada harga 1.00641. Kemudian kita akan membahas contoh buy. Pada time frame H1, kita mendapatkan informasi bahwa ada pola rally base rally yang terbentuk. Pola ini akan menandakan bahwa akan ada pola demand baru yang terbentuk. Setelah pola rally base rally terkonfirmasi dengan valid, maka kita dapat menandai pola tersebut dalam chart trading kita, di mana kita akan menunggu hingga harga kembali retest ke area demand yang baru. Jika kita perhatikan, maka dalam chart H1 belum ada konfirmasi yang terbentuk, karena candlestick bullish belum memberikan info yang kuat akan adanya pembalikan arah. Namun, jika kita melihat pada pola M30, maka kita akan menemukan konfirmasi dengan adanya candlestick doji dan spinning top, serta 3 candlestick bullish. Maka kita dapat melakukan entry posisi pada harga 0.99567.
Untuk stop loss kita tempatkan di bawah area demand, dan untuk take profit akan kita tempatkan pada area supply. Contoh berikutnya, kita akan membahas sell pada area resisten. Pada time frame H1 pada chart GBP USD, kita mendapatkan informasi mengenai info sell pada area level resisten. Ini ditandai dengan adanya pola bearish engulfing pada posisi titik A pada chart ini. Maka kita menunggu hingga candlestick melakukan penurunan, sembari kita menunggu terjadi retest pada resisten kembali. Setelah candlestick melakukan retest pada area resisten, maka kita akan menunggu konfirmasi pembalikan arah. Jika kita melakukan entry pada time frame M15, maka kita akan mendapatkan konfirmasi entry sell pada level harga 1.24013. Sedangkan jika kita melakukan entry pada M30, maka kita akan mendapatkan konfirmasi entry pada level harga 1.23935. Sedangkan jika kita melakukan entry pada time frame H1, maka kita akan mendapatkan konfirmasi entry level pada harga 1.23848. Dan seperti yang kita dapat hitung, maka ada selisih jika kita entry pada 3 time frame tersebut. Terdapat selisih sekitar 8 pips dari tiap entry posisi tersebut. Inilah keuntungan jika kita dapat melakukan multi time frame pada chart trading kita. Selain mendapatkan informasi yang lebih valid, maka kita juga akan mendapatkan profit yang lebih maksimal. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas, maka time frame yang tepat untuk trading adalah semua time frame. Yang penting, Anda paham cara kerja dan konfirmasi entry-nya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Demikian pembahasan kita mengenai cara memilih time frame yang tepat untuk trading. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Salam, trader misterius.